Emang itu yang manusia. bilang Yesus bukan manusia siapa? Yang bilang Yesus bukan manusia siapa? Kan? Bingung kan? Ya. Kan yang mengatakan bahwa Yesus bukan manusia siapa? Kan? memang Makin bingung Kristen lagi kan? manggilnya Tuhan gitu. Lah, Muhammad Ya, juga Kristen manggilnya manusia, Tuhan, dia juga Rob Yesus. juga gimana? Bukan. Nabi. Iya, karena abang nggak belajar agama Islam. Makanya saya bilang yang datang ke Nabi sini, Muhammad tolonglah sallallahu yang alaihi ngerti wasallam. agama Islam. Kalau seandainya abang tapi ngerti tertulis agama dia Islam, enak kita ngobrolnya. Maksudnya gini lah, dia tertulis tulisannya Nabi dia gitu, Nabi. Iya, tetapi dia juga Rob juga. Yesus juga Nabi juga. Yesus juga dia seorang Nabi. Yesus juga dia seorang manusia. Dia juga Tuhan. Muhammad pun dalam agama Islam dia Nabi, dia manusia, dia Rob juga. Nah ini banyak tahu ini. Dari bersahadat itu kan sudah ngerti kita bahwasannya Nabi itu bukan Tuhan. Orang yang dua itu aja nya di kalau bersahadat. Yang dua itu begini, aja bersahadat. Begini, Tuhan itu bahasa apa Kita akuilah bahwasannya Nabi Muhammad itu Nabi. Iya, utusan. Jadi, apakah bisa mendengar suara saya? Allah. Apakah bisa mendengar suara saya? Tiada Tuhan selain Allah. Kan yang dua itu aja bersahadat. Hanya untuk menyaksikan Nabi Muhammad dengan Allahnya. Oke. Hanya dua kata itu aja. Sudah? Sudah? Sudah bicaranya? Oke lah. Oke. Tuhan itu bahasa apa lah? Ini suara saya delay atau gimana nih? Saya gak sakit kepala nih ngobrol sama dia. Kita udah. Apakah Lai bisa mendengar suara saya? Iya. Tuhan itu bahasa apa? Tuhan itu bahasa apa? Ya Tuhan itu kan mungkin ya gelar lah, itu mungkin gelar. Bahasa apa yang saya tanya? Dari Yunani sana lah aku rasa itu. Yunani. Tuhan kok bahasa Yunani, aduh. Belajar dulu lah ya. Nanti kalau udah belajar baru kita diskusi lagi ya. Oke. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih. Saya turunkan dulu ya. Oke, terima kasih. Turunkan dulu. Ya teman-teman ya, memang saya katakan ya, kalau kita ngobrol dengan orang awam, itu nanti kita akan lama. Makanya yang saya undang tuh Ustadz. Kalau yang saya undang Ustadz, itu cepat. Gitu loh. Cepat-cepat mengiyakan apa yang saya katakan. Oke, kita kasih naik ada Gabili Setiawan. Oke, Gabili Setiawan. Silakan Gabili. Ya. Ya, Muslim Bang. Ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Nah, kabur. Kabur. Coba yang berani datang ke sini malah yang mualaf. Yang nggak ada ilmu. Ditanya Tuhan bahasa apa? Bahasa Yunani. Oke, kita kasih naik ada Kalimezal. Silakan Kalimezal. Oh, Bang Ben. Bang Ben Muslim, Bang? Aduh. Halo Bang Ben, apakah Anda Muslim? Enggak, Bang. Halo?
Oke, kita kasih naik ada Kalimezal. Oke, Kalimezal. Kadang-kadang kalau saya pencet gitu dia gerak-gerak sendiri teman-teman. Karena orang keluar masuk. Ya Kalimezal, selamat malam. Orang keluar masuk. Halo Kalimezal. Ya, Muslim Bang. Halo Bang, Wah, Assalamualaikum. macet lagi. Kalimezal, selamat. Berat ini teman-teman. Ya, selamat Ini gimana malam, Bang. ini kalau kita ngobrol dengan keadaan sinyal begini? Beli sinyal dulu besok Bang ya. Kalau Alhamdulillah, naik beli Muslim, Bang. sinyal gitu. Bang Muslim. Iya, masalahnya abang itu sinyalnya berat. Kita nggak bisa ngobrol. Putus-putus ya? Bukan putus-putus Bang. Udah pisah-pisah. Sebentar ya. Saya ambil air minum sebentar.
Jadi wujud dari Allah yang menjadi gambar atau cerminan dari Allah adalah manusia yang bernama Muhammad. Dan dia ada di dalam kuburan. Nah, sekarang di dalam Kristen yang menjadi pengejawantahan dari Bapa di surga, yang menjadi citra dari Bapa di surga, Di mana dalilnya? yang menjadi pengejawantahan dari Bapa di surga adalah Yesus. Di mana dalilnya? Barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Tuh, Barang buktinya siapa menyalibkan bahwa aku, Yesus dia telah menyalibkan adalah Bapa, citra. gitu. Bukti Gitu. bahwa Yesus adalah gambar citra Boleh nggak saya wujud bicara, daripada Idis? Bapa di surga. Ya, boleh nggak saya bicara? Boleh? Boleh? Boleh saya bicara? Masalahnya kami dipimpin oleh Yesus, kamu Kok dipimpin nggak oleh boleh? Muhammad. Kok nggak boleh? Boleh saya bicara? Yang boleh saya menjadi bicara? Rob kami adalah Boleh Bapa di surga dan Yesus dan Roh Kudus. boleh saya bicara? Yang Boleh saya menjadi bicara? Robmu Allah dan Muhammad. Boleh saya bicara di roommu boleh saya bicara? Boleh saya Masalahnya bicara? kamu nggak ngerti apa yang kamu Kenapa nggak boleh saya bicara? Ayo boleh? Intinya kamu sudah mengakui Begini, Muhammad saya sebagai mau Roh, ngajarkan betul? SDM rendah. Saya mau ajarkan SDM rendah. Boleh saya bicara? Silakan. Ya, gini. Pemimpin SDM rendah, saya akan ajarkan apa yang kau katakan. Barusan kau mengatakan, barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Artinya tidak ada yang bisa membantah. Barang siapa yang menyalibkan aku, dia telah menyalibkan Bapa. Begitu. Terserah. Saya sekarang bicara. Kamu mendefinisikan tentang Rob, mengatur, mengendali, pemimpin dan memiliki. Di sini kamu juga memiliki, berarti kamu Kristus baru setara dengan Memiliki Yesus. siapa? Saya memiliki Kamu memiliki siapa? room ini, mengatur banyaknya Oh, SDM di room rendah. ini saya Rob Iya. memang. Di room ini. Betul, iya betul. Makanya kamu memiliki pengikut-pengikut SDM rendah Di yang banyak. room ini saya Makanya- yang punya room ini. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Gimana kamu itu? Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Boleh? Kamu tadi bicara banyak kan? Ya Boleh? kita nggak bahas Iya. Rob di ruang Boleh. TikTok. Iya, boleh saya bicara. tidak membahas. Iya, oke. Boleh yang saya bicara. mengendalikan, yang mengatur, Boleh yang saya bicara. menguasai room ini. Oke, siap. Saya Oke, berbicara yang mengendalikan, yang mengatur Oke, umat. siap. Boleh saya bicara? Terima kasih. Terima kasih. Ketika ada orang memang begini, SDM rendah akan lebih banyak daripada SDM yang berkualitas. Pasti akan banyak Oh, berkumpul. jangan curhat, Rashid. Sebentar. Saya berbicara. Saya boleh nggak- saya berbicara? jangan curhat, Saya nggak dengar, curhat. Saya Kamu berbicara. kalau Boleh mau saya bicara? diskusi yang bagus, dengar, Ya udah. dengar. Saya berdiskusi. Dengar, Saya mau Rashid, mau dengar menjelaskan dulu. ini. Dengar. Kamu Kok jangan begitu? panik gitu. Jangan panik. Saya nggak panik. Jangan Ya udah, panik. saya- Dengar. Iya, saya boleh. Apakah kita bicara dalam ruang lingkup yang kecil TikTok yang jumlahnya 20.000 orang, atau kita berbicara umat muslim yang 1 miliar lebih? Kita bicara ruang TikTok atau ruang umat? Saya tanya dulu. Udah? Enggak, jawab dulu, Berbicara simple, di jawab depan dulu. banyak orang. Berbicara di depan banyak orang. 20.000 itu bukan nilai yang kecil. Iya, Oke, lanjut. tetapi Boleh saya lanjut bicara? yang kita dengar dulu, Iya. Rashid. Oke, Kita ya. nggak Kita ikuti bicara maunya, biar nggak mengenai dikit kita. sampel atau jumlah 20.000 orang ini. Oh ya udah. Kita berbicara mengenai keseluruhan umat muslim dan keseluruhan orang Kristen. Dengar ya, kalau Yesus bicara A, seluruh orang Kristen nunduk. Oh, wow. Dengar, percaya? Wow. Kalau Muhammad ngomong A, seluruh umat muslim nunduk. Percaya? Oke. Enggak? Nah, Enggak. berarti Muhammad nggak perlu didengar sama umat muslim. Loh, bukan begitu. Kenapa kau mengatakan itu? Udah kau tidur di bawah sana. Ya, kami ya. Kau di bawah sana. Mereka ingin mengingkari, teman-teman. Mereka ingin mengingkari kedudukan Muhammad di tengah-tengah umat itu sebagai Robnya, Rob umat. Karena mereka nanti kena batunya gitu loh. Tapi orang-orang Islam yang terpelajar seperti Tasik Ngaji, ya kan? Seperti Pak Wira, siapa lagi? Faisal Khan, siapa lagi? Banyak itu mengakui posisi Muhammad tuh di tengah-tengah umat muslim tuh sebagai Robnya. Makanya umat muslim tuh dikendalikan sama manusia yang bernama Muhammad. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya melalui video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan terlebih-lebih
untuk mencerdaskan para mualaf yang tidak mengerti apa-apa. Apalagi mereka mengaku-ngaku sebagai mantan pendeta, mantan misionaris, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kita sudah melihat ya bagaimana komunikasi atau ilmu dari para mualaf yang naik ke Room Edis, terutama dari awal video tadi kita melihat seorang mualaf yang dimana dia mengatakan bahwa kenapa kamu mempercayai Tuhan Yesus itu sedangkan Tuhan Yesus itu adalah manusia. Nah, teman-teman, ketika dipertanyakan balik kepadanya, siapa yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia? Nah, di situ dia macet. Nah, kenapa teman-teman? Karena waktu dia masih berada dalam kekristenan masa itu, dia tidak belajar firman Tuhan dengan baik. Dia tidak menyelidiki isi kitab suci. Dia tidak memahami. Dia tidak mencoba menggali apa kebenaran dari isi kitab suci itu. Nah, akibatnya ketika dia tidak mau belajar dan tidak mengerti kebenaran, maka yang terjadi dia meninggalkan kebenaran itu sendiri. Nah, itu efek dari tidak mengerti ya, dari tidak mengerti kebenaran dan isi kitab suci. Nah, teman-teman, dan memang rata-rata para mualaf setelah mereka meninggalkan kekristenan, meninggalkan Yesus Kristus, disitulah mereka rajin-rajin membaca isi kitab suci, teman-teman. Isi Alkitab. Tetapi apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Yang artinya sekalipun mereka membaca Alkitab serajin mungkin setelah mereka meninggalkan kekristenan, maka mereka tidak akan menemukan kebenaran itu. Karena udah lain motivasinya, teman-teman ya. Nah, karena beda motivasi kita waktu kita masih mengikuti Yesus, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, dengan setelah kita meninggalkan Yesus dan kita membaca Alkitab, itu sudah beda motifnya. Karena kalau kita masih mengikuti Yesus dan membaca Alkitab karena memang tujuan kita untuk merenungkan kebenaran itu dan memahaminya. Nah, setelah sudah meninggalkan Yesus, maka tujuan dan motivasi mereka, para mualaf ini khususnya, mereka mencari-cari kesalahan dari kitab suci, dan itulah yang membuat mereka harus rajin membaca Alkitab tersebut. Nah, teman-teman, di luar itu maka kita harus berdoa bagi mereka yang sudah meninggalkan kekristenan dan terlebih-lebih yang tidak mengenal Yesus sama sekali, dan bahkan mereka yang menghujat Yesus, yang mengaku diri mereka sebagai mantan pendeta, mantan misionaris, dan lain sebagainya. Dan kita berdoa supaya kiranya kebenaran itu menjamah hati mereka ya teman-teman ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.